Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Damayanti, NPM 19/040432 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan membahas tentang materi-materi statistik pendidikan. Yang pertama adalah deskripsi dari statistik. Adapun pengertian dari statistik adalah metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasikan, dan menganalisis data. Biasanya, data yang dikumpulkan dalam statistik berupa angka-angka yang dilihat jika sebenarnya kedua istilah ini berbeda meski saling berkaitan. Ada juga statistik deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna, mengklarifikasikan menjadi statistik deskriptif, dan statistik inferensi dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induksinya yang lebih besar. Contoh statistika deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain yang majalah dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala. Selanjutnya ada juga statistik pragmatik, yaitu mendasarkan pada asumsi terhadap data yang akan digunakan, terutama menyangkut distribusi data digunakan untuk data interval atau rasio. Statistik non-pragmatik adalah normalitas distribusi data biasanya hanya untuk data interval atau rasio, sehingga untuk data nominal dan ordinal digunakan statistik non-pragmatik. Uji Biedamayan, pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata umur laki-laki dan perempuan? Nah, hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan rata-rata umur laki-laki dan perempuan secara signifikan. Hipotesis nul, tidak terdapat perbedaan rata-rata umur laki-laki dan perempuan. Alat ujinya adalah t-test. Ada juga model-model non-pragmatik. Model non-pragmatik berbeda dari model pragmatik karena struktur model tidak ditentukan secara a priori tetapi ditentukan dari data. Istilah non-pragmatik tidak dimaksudkan untuk menyiratkan bahwa model semacam itu sama sekali tidak memiliki parameter tetapi jumlah dan sifat parameter fleksibel dan tidak ditetapkan sebelumnya. Sebuah histogram adalah perkiraan non-pragmatik sederhana dari distribusi probabilitas. Estimasi Destisel-Karnel memberikan estimasi densitas yang lebih baik daripada histogram. Metode regrensi non-pragmatik dan regrensi simprametik telah dikembangkan berdasarkan Karnel, Splinas, dan Wavlot.
Analisis dan envelopment memberikan koefisien efisiensi yang serupa dengan yang diperoleh dengan analisis multivarian tanpa asumsi distribusi. KNN mengklarifikasi instans yang tidak terlihat berdasarkan titik K di set pelatihan yang paling dekat dengannya. Sebuah supervektor machine dengan kernel Gaussian adalah non-pragmatik besar margin classifier. Yang berikutnya adalah linear. Uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian ini melihat bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y, baik itu pengaruh berbanding lurus maupun berbanding terbalik. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis koherensi atau regenerasi linear. Verifikasi hubungan linear. Pengujian ini juga dapat berupa strategi untuk memverifikasi hubungan linear dan bisa dilakukan dalam beberapa cara seperti analisis residual, linearity test and curve, estimation, dan bivariate plot. Akan tetapi, pada kasus tertentu, hubungan linearitas tidak menjadi persyaratan uji statistik, koherensi, maupun regresi. Misalnya, dalam analisis statistik dari suatu subjek penelitian berupa komputasi, koefisiensi, koherensi, dan persamaan regensi pada data sampel akan selalu valid untuk menjelaskan. Jenis uji linearitas. Secara umum, uji linearitas terbagi menjadi dua jenis berupa prosedur analisis melalui grafik dan melalui uji statistika, dan dijabarkan sebagai berikut. Dua variabel tersebut dikatakan linear apabila signifikansi lebih dari 0,05 sehingga pengambilan keputusan berupa terdapat hubungan yang linear secara sedang jika signifikansi di bawah 0,05 dan dijabarkan sebagai berikut. Ini adalah jenis uji linearitas. Yang pertama adalah scatter plot. Scatter berfungsi untuk menjelaskan bentuk hubungan dari suatu variabel dalam bentuk kritik titik dan menggambarkan sebaran data dari suatu hubungan variabel. Yang kedua adalah analisis grafik residual. Analisis residual digunakan untuk melihat dan menghubungkan antara nilai prediksi terstandar dengan nilai residu terstandar melalui grafik. Selanjutnya adalah metode estimasi kurva. Hubungan antara dua variabel terdiri dari berbagai pola model hubungan, ada juga yang linear. Orde 1, kuadrat orde 2, ataupun kuartik orde ke n. Untuk melihat hubungan antara variabel yang diuji, mengikuti model yang dekat dengan hasil dari data yang dipakai yang akan diujikan, kecenderungan dari model data tersebut kan menunjukkan bentuk hubungan antara model yang dipakai. Perbandingan eta dan R kuadrat. Eta merupakan koefisien asosiasi non-linear hubungan linear. Eta sama dengan koefisien kolerasi R person. Jika hubungan non-linear lebih besar, maka perbedaan antara eta dan R adalah tingkatan ukuran hubungan non-linear dan dapat dilihat dalam SPSS, analis, complements, means, options, klik, ANOVA, dan eta. Berikutnya adalah koefisien kolerasi. Besar kecilnya hubungan antara dua variabel dinyatakan dalam bilangan yang disebut koefisien atau korelasi. Besarnya koefisien antara min 1, 0, plus 1. Besaran koefisien min 1 dan 1 adalah hubungan yang sempurna. Nilai koefisien 0 atau mendekati 0 dianggap tidak berhubungan antara dua variabel yang diuji. Arah hubungannya adalah positif
adalah koefisien 0 sampai dengan 1, sedangkan negatif koefisien 0 sampai dengan 1, nihil adalah koefisien 0. Percent correlation digunakan untuk data, interval, dan rasio distribusi data normal terdiri dari dua variabel, satu variabel X independen dan satu variabel Y dependent. Contohnya adalah seandainya hubungan antara intensitas belajar dengan prestasi mata kuliah statistik. Variabel X, intensitas belajar diukur dari lamanya belajar dalam 1 minggu. Variabel Y, presentasi mata kuliah statistik diukur dari nilai ujian akhir semester. Yang berikutnya adalah uji komparatif. Nah, pengertian terkait uji komparatif atau uji perbandingan antara menghasilkan kesimpulan ada atau tidaknya perbedaan pengaruh signifikan antara dua atau lebih perlakuan. Adapun uji perbandingan yang sering digunakan adalah uji T dan ANOVA. Kemudian yang terjadi pertanyaan adalah kapan kita memilih menggunakan uji T dan kapan kita menggunakan ANOVA. Berikut akan saya jelaskan beberapa ujian perbandingan tersebut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang one sample t-test. Pada dasarnya, one sample t-test tidak digunakan untuk melihat apakah rata-rata dari kumpulan sampel yang akan kita miliki sama dengan sebuah bilangan konstanta. Misalnya dari sebuah pabrik, bolam lampu dinyatakan bolam lampu yang layak didistribusikan adalah bolam lampu yang mampu menyala selama 1 tahun non-stop. Jadi untuk mengujinya diambil 100 sampel balon, kemudian dalam balon tersebut diberikan tes dengan cara dinyalakan secara terus-menerus, kemudian dicatat berapa lama balon-balon tersebut mampu tetap menyala. Setelah terdapat data dengan melakukan one sample t-test, maka akan dapat sebuah kesimpulan bahwa balon lampu tersebut sama atau berbeda dengan 1 tahun. Lalu yang kedua akan dijelaskan tentang independent sample t-test. Ketika kita memiliki dua kelompok sampel dengan perlakuan berbeda, maka akan melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok sampel tersebut, maka kita gunakan independent sample t-test dengan catatan kedua kelompok sampel berbeda dan tidak memiliki hubungan atau tidak saling mempengaruhi, misalnya sampel dari produk yang diproduksi mesin A dan sampel dari produk yang diproduksi dari mesin B, atau rata-rata penjualan per hari toko A dengan rata-rata penjualan toko B. Lalu yang kedua akan dijelaskan tentang independent sample kemudian uji komparatif selanjutnya adalah variate sample t-test. Pada dasarnya ujian ini sama dengan independent sample t-test, namun yang membedakan adalah terdapat hubungan antara dua kelompok yang diuji. Semisal hasil sebelum dan sesudah perlakuan atau lebih dikenal dengan pre-test dan post dengan hubungan post-test. Hubungan dari kelompok pre-test dan post-test adalah sampel diambil dari individu yang sama. Contoh lain misalnya data penjualan sebuah toko sebelum dan setelah dilakukan sistem promosi baru. Hubungannya adalah data sampel diambil dari penjualan toko yang sama dan masih banyak contoh lainnya. Tadi itu adalah contoh-contoh dari uji komparatif. Sekian materi sudah saya bacakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.